sampai membangun kampus yang seperti ini, membangun kemandirian. Dan kemandirian bisa dibangun kalau kita menciptakan kerjasama berskala besar. Jadi Az-Zaitun kita ini juga seperti itu, membangun kemandirian, terus bergerak. Sudah bergerak di bidang green economy, sekarang bergerak di blue economy. Udah, anak Bapak. Siap. Tadi Pak Katuas, Pak Sitoru sudah menyampaikan pendapatnya tentang khutbah Idul Fitri yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun Panji Gumilang. Sebagai sahabat, Ini sudah disampaikan. iya, sebagai sahabat, Iya. ada dua orang Batak yang dianggap sahabat oleh beliau. Iya. Satu Manulang, dua Nababan. Siap. Jadi Imron Nababan. Gimana Imron? Iya. Tanya. Gimana pendapat Bapak? Iya. Menurut Pak Nababan. Baik. Terima Bukan kasih sebagai sahabat. sahabat. Baik. Terima kasih Pak Agung yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan pendapat saya mengenai khutbah yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang yang kemarin dalam khutbah Idul Fitri di masjid di Al Zaitun Rahmatan Alamin. Memang luar biasa. Saya secara pribadi sangat senang dan salut kepada Pak Syekh Panji Gumilang karena saya lihat khutbahnya itu runutnya dari awal sampai akhir benar-benar Pak Syekh ini menguasai sampai sekecil-kecilnya yang disampaikan sejarah dari mulai awal sampai akhir, sehingga kita sebagai pendengar atau penonton video ini sangat mencerna dan mengerti bagaimana sejarah yang diungkapkan di khutbah itu. Dan ini merupakan satu contoh teladan bagi kita umat di Indonesia terutama, karena dari khutbah inilah kita mengetahui sejarah bahwa antara keturunan atau sejarah nabi-nabi dari awal sampai lahirnya Nabi Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah, ternyata urutannya itu semuanya berkaitan dan ada hubungan timbal balik dan kolaborasi dari satu episode sejarah sampai akhirnya umat manusia semuanya bisa bersatu rukun dan bisa menyampaikan aspirasinya dalam bidang agama masing-masing. Memang khutbah ini sangat menuntun kita untuk bagaimana kita melakukan toleransi, bagaimana kita menyatukan pendapat yang tidak lagi membeda-bedakan satu sama lain, karena kita ini adalah keturunan yang satu, yaitu keturunan Adam. Dari mulai Nabi Musa sampai lahir Nabi Isa dan Nabi Muhammad, semuanya itu merupakan adalah wujud dari kebaikan Allah, di mana karakter ilahilah yang terbentuk di sana. Sehingga dari pengamatan saya yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang ini sangat tepat untuk kita terapkan dalam berbangsa, bernegara, terutama dalam silah kita Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita memang memiliki Tuhan yang satu yang harus kita junjung tinggi, dan kita harus memiliki karakter-karakter ilahi dari Tuhan yang kita sembah masing-masing menurut agama kita. Dan dari penuturan dari saya inilah yang saya anggap bahwa tidak ada sedikit pun yang disampaikan saya ini melenceng dari sejarahnya agama yang ada di dunia maupun secara nabi-nabi yang ada sampai saat ini. Sehingga saya mengharapkan dengan kita menonton video ini,
memang benar-benar ada rasa toleransi, demokrasi, kemudian solidaritas, solidarity berbangsa bernegara, juga kita bersatu dalam satu kebangsaan yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan disinilah wujud dari NKRI, sehingga negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terpisah-pisah, tidak terkotak-kotak karena kita berbeda agama. Karena agama inilah yang harus kita satukan, dan agama inilah yang harus kita cermati, bahwa disinilah kita bisa bertoleransi sesama dan kita bisa mewujudkan sila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya sangat mendoakan Pak Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang panjang umur, Amin. dan kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Semoga beliau tetap sehat walafiat dan tetap melakukan pencerahan-pencerahan di bidang religius, karena selain Profesor memiliki intelligent question dan spiritual question dan emosi question, tapi Pak Profesor ini juga memiliki power question dengan memimpin Al-Zaitun yang sangat luar biasa di mata saya sebagai non-muslim. Dan saya sangat diterima di sana karena Pak Panji ini tidak menanyakan saya, Pak Nababan kamu agama apa? Tidak ditanya saya. Tapi yang ditanya saya waktu datang ke Al-Zaitun adalah, Pak Nababan sudah makan? Ini yang luar biasanya. Sehingga saya diterima itu dengan kata-kata Salam Pak Nababan. Waduh, saya rasanya seperti menemukan seorang tokoh yang sangat jauh saya lihat dari banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang sangat tidak mau berkomunikasi dengan kalau sudah beda agama. Sehingga dengan adanya Al-Zaitun ini memang ini merupakan satu panutan bagi kami umat muslim, bahwa juga ini menjadi contoh dan teladan bagi seluruh umat yang ada, agar mari kita bersatu, mari kita saling menghargai, toleransi, dan kita pupuk persaudaraan kesatuan agar Indonesia bisa jaya, maju, dan merdeka. Ada satu lagi, bagaimana pendapat Bapak tentang anjuran beliau untuk bangsa Indonesia, untuk Indonesia, untuk pemerintah Indonesia agar menjalin hubungan diplomasi dengan Israel? Iya. Bagaimana menurut Bapak? Memang dari zamannya presiden pertama sampai presiden ke-7 ini, memang masalah Israel ini bagi Indonesia ini adalah polemik dan banyak pertentangan dan banyak yang tidak sinkron, karena di satu pihak ada yang mendukung, tapi di satu pihak juga banyak yang tidak mendukung karena dianggap Israel ini adalah musuh. Sehingga untuk melakukan katakanlah hubungan diplomatik, hubungan bilateral dan hubungan kenegaraan dengan Israel ini, kalau boleh ini ditutup, jangan sampai terjadi Indonesia ini ada diplomatis atau diplomatik kepada Israel. Tapi menurut saya dari pandangan Pak Panji Gumilang, dengan membuka komunikasi, membuka jalur, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ini merupakan satu contoh juga nanti teladan ke depan, bahwa untuk persatuan bangsa-bangsa, persatuan dunia, baik itu yang terjadi seperti sekarang ini, banyak perperangan di sana sini, banyak pertentangan antara Palestina, Israel, dan negara-negara maju lainnya, sehingga ada pro kontra dalam hal ini. Mungkin satu saat nanti ini ada perubahan yang sangat signifikan kalau semuanya mau duduk bersama, mau meletakkan garis-garis religius, spiritual tadi, sehingga semua umat ini bisa bersatu, sehingga tidak ada lagi yang kita sebut sekarang ini semacam oposisi dari agama, oposisi dari negara, oposisi dari persatuan umat, sehingga kita terkotak-kotak seakan-akan bahwa kitalah yang benar, yang lain adalah salah. Sehingga dari khotbah pendapat dari Pak Profesor Dr. Panji Gumilang Syekh ini, saya sangat hormati dan sangat menjunjung tinggi. Dia
mudah-mudahan satu saat nanti apa yang diharapkan tentang hubungan Indonesia dengan Israel ini bisa terwujud, dan kita sama-sama menikmati bagaimana nanti kemakmuran bangsa, kemakmuran rakyat, kemakmuran teknologi, kemakmuran ide-ide cemerlang dan ide-ide modern, sehingga tidak terjadi lagi pertentangan dan apalagi peperangan seperti sekarang yang sudah terjadi di beberapa negara, yang saudara dengan saudara pun sekarang sudah saling perang dan akhirnya membuat negara tersebut runtuh dan banyak yang korban, dan Indonesia kalau boleh terhindar dari sini. Inilah yang selama ini kita dengungkan, kenapa rule dari 3 pilar yang disampaikan oleh Parnas, Partai Nasional 3 Pilar, yaitu menyatukan kolaborasi antara adat, agama, dan juga pemerintahan. Ini satu kesatuan terbangun dengan 4 pilar yang sudah dicanangkan oleh negara, pemerintah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini dikolaborasi dengan adat istiadat Indonesia, kemudian dikolaborasi dengan agama yang saling mendukung, saling bersatu, dan saling menjaga kerukunan, sehingga semua Indonesia nanti akan bisa maju, jaya, dan semuanya bisa sukses. Amin. 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 Ya. Asik. Asik. Asik.